Kita membaca dari pasal pertama Ibrani ayat ke-10 dan yang ke-11. Ibrani pasal pertama ayat 10 dan 11. Kita membaca bersama-sama dengan buah suara. Semua membaca. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang, seperti pakaian, seperti jubah. Akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan, mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 12 semua membaca sekali lagi. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah jam ini. Berilah pengertian kepada kami. Urapilah hamba-Mu, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berilah kami pencerahan melalui firman, sehingga setiap kalimat yang kami dengar boleh membentuk iman kami, boleh meneguhkan kerohanian kami, boleh menyadarkan jiwa kami, dan kami boleh makin mahir, makin kuat, dan makin mengerti bagaimana mengikuti Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah berbicara tentang takhta Tuhan dan kerajaan Tuhan. Tongkat pemerintahan Tuhan itu tidak berubah. Dan Yesus yang duduk di atas takhta adalah Tuhan yang pernah menjadi domba. Adalah Raja yang pernah menjadi budak. Adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Adalah Allah yang pernah datang di dalam keadaan berdaging. Keadaan merendahkan diri menjadi domba yang tersembelih. Itulah menjadi hak dia boleh duduk di atas takhta. Saudara-saudara, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa merendahkan diri tidak diangkat tinggi oleh Allah Bapa. Tanpa rela berkorban tidak mungkin memperoleh sesuatu kemenangan. Tanpa rela menyangkal diri tidak mungkin menjadi yang mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yesus menjadi teladan, menjadi contoh melalui kematian dan kebangkitan. Dia adalah domba yang tersembelih. Domba yang tersembelih akan diangkat tinggi, duduk bersama dengan Allah di tempat takhta yang tertinggi. Dan karena dia di dalam pemerintahannya, dia menjadi contoh segala pemerintah, yaitu dia mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan dia membenci kejahatan. Itu sebab ya Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Saudara-saudara sekalian, manusia di dalam pelayanan yang bagaimana sulit, bagaimana berat, bagaimana beban yang begitu berat dan begitu susah, tetap bisa melayani dengan baik jikalau minyak sukacita dari surga memenuhi hati dia. Tidak ada seseorang yang mempunyai kesulitan-kesulitan lebih besar dari Yesus Kristus. Tidak ada seseorang mempunyai pelayanan-pelayanan yang lebih sulit dari Yesus Kristus. Dan jikalau Kristus di dalam dunia sudah boleh mengalahkan segala sesuatu sengsara dan penderitaan sebagai manusia yang mewakili engkau dan saya, maka engkau pun, saya pun bisa mengalahkan segala kesulitan. Karena dia datang bukan dengan status sebagai corak anak Allah. Dia datang dengan corak sebagai manusia, seperti seorang hamba yang mempunyai peta teladan. Orang berdosa adalah seperti engkau dan saya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah mengurapi dengan minyak sukacita, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada dia. Pada waktu Roh Kudus berada memenuhi seseorang, orang itu mempunyai sukacita, kerelaan, dan kekuatan pelayanan yang luar biasa.
Itulah kepenuhan Roh Kudus yang kita kenal dari kitab suci. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang kita mengetahui bagaimana gereja berlangsung sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, dan di sini pada ayat 9 sampai 12 kita melihat akan beberapa hal. 10 sampai 12 3 ayat kita melihat perbandingan antara Kristus dan dunia yang diciptakan. Saya berkata pada permulaan daripada pasal ini, di sini kita melihat ada 3 relasi. Pertama, Kristus dan Allah Bapa. Kedua, Kristus dan dunia yang dicipta. Ketiga, Kristus dan gereja yang ditebus. Kristus dan Allah Bapa, relasinya adalah Dia menjadi cahaya yang keluar daripada terang Tuhan itu sendiri. Dia menjadi sesuatu perwujudan daripada esensi Tuhan Allah itu sendiri. Dia menjadi yang mengwahyukan Tuhan. Relasi antara Kristus dengan Sang Bapa, Dia adalah revealer, Dia adalah pengwahyu. Relasi antara Dia dengan dunia, Dia adalah pencipta, penopang, dan akan pengwaris segala sesuatu di dalam alam semesta. Dan relasi antara Kristus dengan orang Kristen sebagai gerejanya adalah disebut sebagai Dia penyuci dosa, Dia pemenang akan dosa, dan Dia adalah penebus daripada orang Kristen. Maka di sini ayat 10, ayat 11, ayat 12 sekali lagi dielaborate dan sesuatu relasi antara Kristus dan dunia yang dicipta. Saudara-saudara, waktu kita membandingkan Dia dengan malaikat, malaikat itu seperti angin, seperti api, tetapi angin dan api itu tidak menetap. Tetapi Kristus mempunyai takhta dan tongkat pemerintahan yang menetap sampai selama-lamanya. Sekarang membandingkan Kristus dengan alam semesta, dan di sini dikatakan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Perbandingan antara Kristus dengan langit dan bumi adalah langit dan bumi dicipta oleh Dia. Langit dan bumi ditetapkan dasarnya oleh Dia. Tetapi langit dan bumi pada satu hari akan lenyap sama sekali. Hanya Kristus, pencipta itu sendiri, Dia akan sampai selama-lamanya. Lalu di sini dikatakan ayat 11, semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Sebenarnya ketiga ayat ini adalah dikutip daripada Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan ayat ke-29. Jadi ini kalimat-kalimat aslinya berasal daripada Mazmur 102 ayat 26 sampai 29. Tetapi pemazmur tidak sadar apa yang diwahyukan kepada mereka di dalam bagian keempat ayat Mazmur ini adalah ditujukan kepada oknum kedua dari Allah Tritunggal. Jadi di dalam satu revelasi progresif, the progressive revelation, kita melihat apa yang diwahyukan ke dalam perjanjian lama masih kabur, sampai perjanjian baru makin jelas, makin jelas. Apakah arti yang dikatakan di dalam wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi di dalam perjanjian lama? Saudara-saudara, sampai pada Ibrani pasal ke-1, maka kita melihat dari ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Sebenarnya ayat-ayat yang tercantum di dalam Mazmur 102 itu adalah membandingkan Kristus dan alam semesta. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat secara kabur, tapi satu kepastian, tidak Allah lah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Tadi sampai pada di dalam perjanjian baru kita mengetahui Allah Anak itu yang dipakai untuk menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, Kolose pasal 1 dikatakan segala sesuatu dicipta melalui Dia, dan segala sesuatu dicipta bagi Dia, through Him and for Him. Dicipta melalui Dia dan dicipta
bagi Dia. Berarti Allah Bapa telah memakai Allah Anak menjadi perantara untuk menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, created out from nothingness. Semua dicipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi Kristuslah yang menjadi sesuatu media, Kristuslah yang menjadi sesuatu oknum yang Allah Bapa memakai menciptakan segala sesuatu. Nah saudara-saudara, apakah perbedaan Sang Pencipta dengan yang dicipta? Yang dicipta disebut alam semesta yang bersifat materi. Yang mencipta sendirinya bukan bersifat materi. Saudara-saudara, yang cipta meja sendiri tidak mungkin adalah meja. Yang menciptakan sesuatu gedung sendirinya bukan suatu gedung. Yang membuat syair sendirinya bukan syair. Itu sebab Allah telah menciptakan alam semesta yang bersifat benda. Allah sendiri pasti dan mutlak harus bukanlah benda. Dengan demikian sifat superior, sifat keunikan yang melampaui daripada segala yang diciptakan itu ada pada Sang Pencipta. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menginjili orang, kita ketemu dengan orang intelektual, coba tunjukkan Allah, saya lihat, baru saya percaya. Allah adalah Allah. Allah tidak di dalam wilayah penglihatan matamu yang bersifat materi. Jikalau Allah bisa dilihat, itu bukan Allah. Allah adalah Allah. Justru Allah tidak mungkin dilihat. Allah kalau lebih kecil daripada pandangan manusia, baru Allah bisa dilihat oleh manusia. Dan kalau Allah berada di dalam wilayah pandangan manusia, maka Allah itu Allah terbatas dan Dia bukanlah Allah transenden. Maka orang menanya pertanyaan demikian, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti apakah sifat Allah. Mereka hanya seperti anak kecil. Seperti anak kecil tanya, Allah dari mana ya? Saudara-saudara, kalau Allah dari mana, ini berarti ada satu tempat namanya mana. Lalu Allah keluar dari sana. Allah dari mana? Lalu kita akan tanya lagi, mana itu dari mana? Lalu mana itu mesti dari tempat yang lain yang namanya mana yang kedua, baru keluar dari sana. Kalau Allah dari mana, lalu ke sini, sana itu terbatas, sini terbatas. Allah yang tidak terbatas dari yang terbatas, ini sudah sama sekali kacau. Jadi sesungguhnya bukan Allah dari mana, tetapi adalah mana dari Allah. Semua 1, 2, 3. Allah tidak dari, ayo yang bisu dah usah ikut ya. 1, 2, 3. Allah tidak dari mana, tapi mana dari Allah. Karena yang disebut mana, sana, sini, sono, itu adalah tempat-tempat terbatas. Dan Allah yang disebut Allah itu tidak terbatas. Maka yang tidak terbatas tidak mungkin keluar dari yang terbatas. Jelas? Jadi Allah tidak dari mana, mana dari Allah. Dan part plus part plus part can never be bigger than the totality. Saudara-saudara, bagian tambah bagian tambah bagian tambah bagian tambah bagian tidak mungkin lebih besar daripada keseluruhan. Saudara-saudara, sedangkan bagian yang bisa diukur dengan bagian yang bisa diukur dengan bagian yang bisa diukur, itu berada di wilayah terbatas, 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 terbatas. Semua gabungan dari segala sesuatu yang terbatas tidak mungkin menjadi tidak terbatas. Dan jikalau Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, dan memang Dia tidak terbatas, mengapa kita perlu masukkan Dia ke dalam yang terbatas, lalu memikirkan Dia keluar dari yang terbatas? Itu adalah tidak mungkin dan tidak logis sama sekali. Nah saudara-saudara sekalian, dengan demikian Engkaulah yang telah menciptakan alam semesta. Engkaulah yang telah mentegakkan fondasi bumi. Engkaulah yang telah membuat segala langit. Ini kalimat telah memberi sesuatu pandangan kosmis. Ini telah memberikan sesuatu pandangan universal yang melampaui semua pikiran orang Greka. Saudara-saudara, pada zaman buku Ibrani ditulis, pada zaman Rasul menulis buku ini, pada waktu itu orang paling pintar
adalah orang yang mendapatkan filsafat dan mendapatkan fisika orang Greka. Dan orang Greka, mereka telah menulis begitu banyak on heavens. Mereka membicarakan tentang metafisika, mereka bicarakan tentang fisika, mereka bicara tentang kimia, mereka bicara tentang alam semesta, mereka bicara tentang solar system dan segalanya. Buku-buku mereka yang selalu berjudul dua, pertama on nature dan kedua ada on principles. Jadi mereka mau mengetahui apa itu alam dan apa itu prinsip. Di dalam alam yang begitu besar, mengapa bisa begini? Di dalam alam ada prinsip apa yang membuat rotasi daripada bintang-bintang, yang bikin manusia hidup dan sesuai dengan sesuatu peraturan yang disebut natural law. Ini semua mau diselidiki, mau dijawab, mau diberi pengertian melalui pemikiran-pemikiran logika. Mereka pakai sifat-sifat dan metode-metode silogisme. Mereka memakai metode-metode seperti deduksi. Mereka memakai metode induksi supaya mendapatkan jawaban-jawaban. Tetapi saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Paul Tillich, seorang teolog, Greka mempunyai konsep kosmos yang tertutup seperti semacam mainan plastik. Saudara-saudara, sehingga seluruh alam semesta itu adalah sesuatu sasaran terakhir, dan di luar ini tidak ada apa-apa. Alam semesta berada pada diri, dan alam semesta itu sudah cukup. Alam semesta sudah mempunyai data sepenuhnya untuk memberi jawaban kepada siapapun yang mau mencari kebenaran. Jadi orang Greka menjadi seorang subjek, menjadikan alam semesta itu objek. Lalu orang Greka memikir, orang Greka menghitung, orang Greka Yunani mereka mencari, menganalisa, lalu membuat buku-buku. Nah, inilah alam semesta. Saudara-saudara, alam semesta menjadi ini. Apa ini? Ini tulisan penyelidikan. Ini pengertian pengamatan. Ini ada konklusi daripada studi. Manusia studi matahari, studi mengenai bulan, lalu tulis buku. Inilah alam semesta. Ini alam semesta. Ini kertas yang mengisi konklusi-konklusi pendidikan daripada pikiranmu mengerti tentang alam semesta. Tetapi pengertianmu bisa salah tidak? Bisa dong. Saudara-saudara, kenapa Nobel Prize diberikan setiap tahun? Karena ada orang-orang fisika yang menemukan kesalahan-kesalahan orang-orang sebelumnya, sehingga baru kita tahu dulu buku-buku yang paling hebat sekarang tidak lagi hebat, menjadi heboh. Saudara-saudara, jadi buku-buku sains yang dulu sekarang ternyata kuno. Saudara yang pikir dengan buku-buku mengenai alam yang dimengerti oleh orang kuno, engkau sudah boleh melawan Tuhan Allah, engkau menjual diri. Saudara-saudara, maka kalau ada penemuan baru, berani mendongkel, berani melawan, dan terbukti yang baru ini teori lebih dekat kebenaran, dan teori-teori lama bukan kebenaran mutlak, maka diberikan Nobel Prize. Saudara-saudara, Nobel Prize setiap tahun diberikan khususnya bagi mereka yang bisa menemukan lebih tepat, menemukan apa yang belum ditemukan oleh orang-orang dulu. Dengan demikian manusia di dalam pengertian alam semesta pun itu adalah bertambah, tambah, dan berubah. Robah dari mana? Dari kurang tepat menjadi lebih tepat. Dari kurang menyeluruh menjadi lebih menyeluruh, lebih tepat, lebih menyeluruh. Apakah berarti sudah mutlak tepat, sudah mutlak menyeluruh? Tidak. Saudara-saudara, itu satu teleskop yang terbesar yang di Paloma di California. Itu adalah 200 inci kacanya. Kaca 200 inci mengakibatkan manusia jauh lebih hebat daripada zaman Johann Kepler, lebih hebat dari zaman Galileo Galilei, lebih hebat daripada zaman Nikolai Kopernikus, lebih hebat dari zaman Isaac Newton. Pada waktu mereka melihat dengan itu teleskop yang begitu besar, saudara-saudara, mereka bilang, sekarang kita lebih tahu. Lebih tahu apa? Lebih tahu banyak yang belum pernah diketahui oleh orang hebat dulu. Saudara-saudara. Dan dengan itu, teleskop itu, manusia bisa menelusuri akan bintang-bintang, planet-planet yang jauhnya sampai berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus ribu
tahun kecepatan. Yang disebut tahun kecepatan berarti sinar berjalan melintasi alam semesta itu di dalam space yang kosong berapa jauh. Nah saudara-saudara, mobil kita kalau bisa sampai 300 km, wah hebat, luar biasa. Saudara-saudara, kalau bisa pun engkau tidak berani kan membawa mobil 300 km. Kalau dari Bandung 300 km, dari Jakarta 300 km cepatnya, akhirnya ketemunya di mana? Bukan di Cianjur, bukan di Bogor, di rumah sakit atau kuburan, saudara-saudara. Ya kan? Wah, ini namanya kecepatan. Tetapi sinar cahaya ditemukan pada abad ke-19 oleh seorang Belanda dan dikonfirmasi oleh seorang Prancis. Kecepatannya adalah 1 detik. Dengar ya, 1 detik 300.000 kilometer. Ya. Jadi kalau dari dunia engkau mempunyai senter laser yang paling tepat dan keras, engkau pijat, dia nyala. Terang itu kapan bisa dilihat di bulan? Kira-kira tidak sampai 2 detik. Nah saudara-saudara, kalau engkau di sini, pacarmu di situ, nah, lah engkau gitu ya, 2 detik dia sudah lihat sinar daripada cahaya yang dari bumi. Nah kalau dari dunia ini kita memberikan cahaya ke matahari, pacarmu jangan di situ, bisa hangus, saudara-saudara. Lalu itu sinarnya berapa lama? Itu kira-kira 8 menit 13 detik. Karena matahari jaraknya sama dunia ini adalah 150 juta kilometer, saudara-saudara. Keliling dunia 1 kali berapa sih? Keliling dunia 1 kali bulat persis kembali lagi ke Jakarta itu hanya 40.000 kilometer. Jadi kalau terang bisa putar-putar, berarti kecepatan terang itu 1 detik, tak, cepatnya 7,5 kali bumi. Nah kalau dia lurus hanya perlu 8 menit 13 detik sudah dari matahari ke sini. Jadi engkau bilang itu matahari, aku lihat. Saudara sedang lihat apa? Sedang lihat sinar cahaya matahari 8 menit yang lalu. Mengerti? Jadi yang masuk ke matamu bukan matahari sekarang. Itu sinar matahari 8 menit 13 detik yang lalu. Nah jikalau setelah matahari bercahaya akhirnya mati, saudara-saudara, engkau lihat, masih lihat cahayanya. Setelah matahari itu sudah lenyap, masih bisa tunggu 8 menit 13 detik. Engkau baru lihat tidak ada. Engkau bilang, nah sekarang matahari masih ada. Engkau tidak bisa membuktikan. Karena apa? Kau lihat itu adalah cahaya 8 menit yang lalu kok, bukan sekarang punya. Sekarang dengan teleskop kita melihat Vega, bintang Vega yang memerlukan kecepatan 300.000 kilometer 1 detik. Terus cahaya itu sampai bumi perlu kecepatan begitu cepat. Berapa lama baru sampai? 5.000 tahun. Saudara-saudara. Jadi kalau waktu engkau melihat bintang Vega masih ada, jangan lupa yang kau lihat itu ada 5.000 tahun yang lalu. Kalau sekarang bintang itu sudah meledak, sudah tidak ada, engkau tetap tidak tahu. Kapan baru tahu? 5.000 tahun kemudian baru engkau tahu kalau itu bilang tidak ada. Jadi kita berada di dalam alam semesta yang begitu besar, begitu ajaib. Tapi semua ini di dalam ayat ini mengatakan akan lenyap. Jadi Ibrani pasal pertama melintasi, melampaui, menerobos pengertian orang Greka. Karena orang Greka berada di dunia plastik, berada di dunia closed system, berada di menganggap alam semesta cukup dengan sendirinya memberikan segala jawaban kepada kita yang menyelidik. Tetapi seluruh kitab suci melawan itu, karena alam semesta tidak ada pada sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam pikiran orang Greka terbagi 2 macam. Semacam orang mengatakan perubahan itu sesungguhnya atau tidak, atau perubahan itu adalah sesungguhnya, atau perubahan itu hanya gejala saja. Lalu semacam orang mengatakan ada yang tetap tidak pernah berubah. Ada orang mengatakan endahlah, yang tetap itu omong kosong, yang berubah itu sungguh-sungguh. Lalu dilawan, yang berubah itu omong kosong, yang tetap itu sungguh-sungguh. Lalu engkau mengatakan, mas, apa sih? Engkau melihat seseorang, ini hari lihat, 2 tahun lagi lihat datang,
kok lebih gemuk sedikit ya. Lihat loh, kok lebih kurus sedikit ya. Nah saudara-saudara, jadi berarti mereka berubah. Kalau ada orang berkata sama mereka, aduh sudah 10 tahun dah lihat, sama loh, engkau seneng kan? Oh seneng banget sih, kayak minum es krim dalam hatinya. Ada 10 years, never still see you, you still remain the same. Begitu selama 10 tahun tidak berubah. You mesti jawab, very nice to hear but not true. Saudara-saudara, kalau didengar sih enak, tapi tidak sama. Saudara-saudara, tadi jam 7 engkau masuk sini, nanti jam 9 lebih engkau keluar sini, engkau sudah robah, sudah lebih tua 2 jam lebih. Mana ada yang tidak robah? Aduh tidak robah loh, tidak ada yang tidak robah. Maka ada orang mengatakan itu semua robah, segala sesuatu robah. Orang robah meja? Meja enggak. Meja dari dulu sampai sekarang tidak tua-tua, sama. Robah juga, saudara-saudara. Dunia robah, cuma kita robahnya lebih cepat. Ini kayu robahnya lebih pelan, lalu bumi robahnya lebih pelan. Lalu filsafat Greka menjadi 2. Pertama, philosophy of being. Kedua, philosophy of becoming. Philosophy of being dipimpin oleh seorang yang namanya Zeno dan satu lagi Parmenides. Dia percaya segala sesuatu tidak berubah. Tetapi yang mengatakan segala sesuatu berubah, itu pikiran dipimpin oleh seorang namanya adalah Heraklitos. Heraklitos mengatakan tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu omong kosong. Hanya luar tok engkau lihat tidak berubah. Engkau lihat meja tidak berubah, di luar tidak berubah, peliturnya tidak berubah. Tapi dalamnya sudah masuk rayap. Jadi dalamnya mulai berubah, luarnya tidak berubah, tidak berubah. Sampai satu hari rayapnya merajalela, brok, meja itu ambruk, merubahnya menjadi mendadak. Jadi ini di dalam komunisme disebut the quality change and the quantity change. Menurut teori komunis, quantity change menjadi dasar dari quality change. Sebenarnya semua filsafat sepanjang sejarah hanya permainan daripada hal-hal pengertian alam semesta yang berbeda saja. Maka Heraklitos mengatakan, mana ada yang tidak berubah? Engkau bilang tidak berubah. Saya ke sekolah setiap kali lewat sungai ini. Setiap kali lewat karena sungainya dangkal, saya naikkan celana saya, lalu saya lewatnya begini. Saya tidak tahu bahasa Indonesia. Saya lewat sungai ini, pulang juga lewat sungai ini. Setiap kali tempatnya ini, loncat dari batu ini, naiknya dari batu ini. Dia bilang, engkau lihat sungai tidak berubah, tapi airnya ngalir kok. Jadi sungai yang kau injak adalah sungai yang berbeda dengan sungai kemarin. Karena airnya sudah berubah. Betul juga ya? Jadi karena air terus mengalir, kamu tidak pernah menginjak sungai yang sama. Meskipun kelihatan sama, tapi dia sudah berubah. Saudara-saudara, kamu belum pernah mengenal istrimu, suamimu selama 100%. Engkau bilang saya sudah mengerti. Dia baca buku berubah sedikit, you sudah tidak kenal dia lagi. Saudara-saudara, dia waktu engkau pergi 3 hari, dia ngomong sama orang lain sudah ngomong pengaruh. Iya ya kok gini, oh ya gini ya. Engkau pulang robah dia. Saudara-saudara, jadi tidak pernah ada robah. Itu namanya philosophy of becoming. Nah itu kalau di dalam Tiongkok menjadi I Ching, the book of changes. 8 kali 8 64. Yang 3 gini, yang tengah atas itu namanya Patwa. Tahu enggak? Jadi Patwa itu 8 segi kali 8 itu jadi 64, berubah tak habis-habis. Di timur, di barat itu filsafat yang nama alam semesta berubah. Lalu yang mengatakan tidak berubah, mengatakan perubahan itu cuma luar kok. Sebenarnya esensinya tidak pernah berubah. Berdebat tidak habis-habis, tidak habis-habis. Akhirnya saudara-saudara, di sini kita melihat jawabannya. Jawaban apa? Yang tidak berubah itu Tuhan. Yang berubah itu alam semesta. Semua 1, 2, 3. Yang tidak berubah itu Tuhan. Yang berubah itu alam semesta. Yang tidak berubah itu Tuhan. Yang berubah istri atau suami. 1, 2, 3. Yang tidak berubah itu Tuhan. Yang berubah itu istri atau suami. Yang tidak berubah itu Tuhan. Yang berubah guru atau murid. Yang tidak berubah itu Tuhan. Yang berubah materi atau harta. Saudara-saudara, orang yang begitu kaya, engkau lihat, engkau hebat ya, dia kaya.
Saudara-saudara, mobilnya sama, rumahnya sama, tidak berubah, tetapi kreditnya sudah berubah. Uang di dalam bank sudah berubah, nilai dolar sudah berubah, nilai rupiah sudah berubah, luarnya sama. Ini tamrin ya, semenjak krisis moneter bangunnya sampai sekarang tidak berubah kok, bagus kok. Tetapi nilainya sudah berubah. Dulu 1 meter kalau dijual 15 juta berarti $7.000 loh, saudara-saudara. Sekarang tanah yang sama, bangunan yang sama, gedung yang sama, mungkin cuma $75. Saudara-saudara, berubah. Jadi ada 2 hal, yang berubah, yang tidak berubah, yang tidak berubah, yang berubah. Ikut saya. Yang berubah, yang tidak berubah, yang tidak berubah, yang berubah. Nah, manusia yang bijaksana, manusia apa? Manusia yang hidup di dalam segala yang berubah, atau manusia yang pegang yang tidak berubah? Pintar mana? Yang megang yang tidak berubah. Saudara-saudara, yang pintar yang mana? Yaitu tidak bersandar, pegang mati-matian kepada yang berubah, tapi pegang erat yang tidak berubah. Itu orang bijaksana. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini sebenarnya mengajar banyak hal. Ayat-ayat ini memberikan perbandingan Kristus dan alam semesta. Bedanya apa? Ya Tuhan, Engkau yang menetapkan alas bumi ini. Langit pun adalah ciptaan tangan. Nah, di sini kita mengerti sesuatu hal. Kita hidup di dalam dunia yang sementara, tapi kita mempunyai Tuhan yang menjadi dasar. Tuhan yang memberikan satu kekuatan untuk menjadi alas daripada alam semesta. Kita harus beriman kepada Dia. Jikalau kita tidak mau Allah, hanya mau berkat Allah di dalam dunia, kita bodoh. Jikalau tidak mau yang tidak berubah, hanya bersandar kepada yang berubah, kita bahaya. Jikalau kita hanya lihat dunia yang berubah menjadi sasaran terakhir, tidak melihat yang tidak berubah, kita tidak mempunyai arah. Saudara-saudara, Engkau, di mana istilah Engkau? Di mana semayamnya yang disebut Engkau? Di mana takhta yang disebut Engkau? Itu tempat yang kekal, yang tidak berubah, tempat takhta Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti ayat 8-9, baru engkau mengerti ayat 10, 11, 12, engkau stabil. Tuhan, kerajaanmu tidak berubah, tongkat pemerintahanmu kekal adanya. Engkau diurapi dengan minyak surgawi yang penuh dengan sukacita, karena engkau mencintai kebenaran, engkau mencintai keadilan, engkau membenci kefasikan, maka Allah memperkenan engkau. Nah, di sini kita melihat Dia adalah Allah pencipta yang tidak berubah. Dia juga mempunyai takhta tidak berubah, karena Dia mempunyai sifat watak, sifat karakter, sifat moral yang menjadi contoh kita. Saudara-saudara, kita berpegang kepada Tuhan karena Tuhan sang pencipta. Kita berpegang kepada Tuhan karena Tuhan sang teladan. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia menjadi sasaran terakhir bagi kita. Dia adalah yang membenci kejahatan, mencintai keadilan. Dia menjadi teladan kita. Barang siapa yang beriman kepada Dia, barang siapa yang bermoral menteladani Kristus, dia akan hidup tidak bergoncang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapakah Yesus Kristus? Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Engkau yang mentegakkan fondasi bumi ini. Saudara-saudara, orang dulu tidak tahu bumi itu apa. Kalau orang India mengatakan bumi ini begini, persegi, lalu 4 seginya ada 4 kaca untuk menopangnya. Kalau kacanya karu-karu gempa bumi sedikit. Saudara-saudara, kalau orang Greka mengatakan ada satu yang luar biasa kuatnya, namanya Atlas, maka dia memikul bumi itu. Itu namanya Atlas. Jadi kalau engkau sekarang beli itu Atlas itu istilah daripada dewa Atlas yang menopang, memikul bumi itu. Terlebih Alkitab di dalam Ayub mengatakan bumi tergantung di tengah kekosongan, tidak ada yang menopang, tidak ada gajah di bawahnya. Kitab suci ini satu-satunya yang melampaui zaman, lebih cepat daripada sebagai penemuan manusia yang tak karu-karuan menyatakan kebenaran dari Tuhan Allah. You hang the earth on the emptiness. Engkau telah menggantungkan bumi ini dalam kekosongan. Jadi tidak ada
Itu sudah dikatakan. Bahkan di dalam Ayub ada satu bagian Alkitab yang sangat ajaib. Mengatakan ada cahaya yang mengetahui akan tempat sendiri, yaitu cahaya matahari. Lalu karena cahaya ini, bumi ini muncul dan menyatakan diri seperti satu guci yang diberikan cap. Nah saudara, sekarang saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai keramik, mengenai pottery. Kalau waktu tanah liat itu dijadikan satu keramik atau satu guci atau sesuatu periuk, sesudah jadi satu periuk, lalu bagaimana? Mereka memutarnya. Putaran di bawah itu semakin cepat, engkau dengan tangan yang makin lincah, guci itu akan menjadi makin rapi. Nah saudara, itu teknik. Tetapi setelah selesai guci itu kering, sekarang mau diberikan warna. Itu dua macam. Satu macam gambaran tangan, kedua pakai cap. Waktu pakai cap tidak boleh cepat, karena guci ini harus putar dicap, putar lagi dicap, putar lagi dicap, putar lagi dicap. Dan semua itu jaraknya sudah diukur, sehingga putarnya adalah putar yang sangat teratur, sehingga capnya itu merata di pinggiran guci semua. Nah itu yang dipakai di dalam Ayub. Di situ katakan matahari mengetahui lokasi yang ditetapkan, dan dia bercahaya. Dan karena cahaya ini, bumi muncul seperti guci atau periuk yang dikenakan cap. Apa artinya? Bumi ini putar. Nah ini tidak ada di buku lain, hanya di kitab suci. Kitab suci jauh sebelum Musa, pada waktu zaman Ayub, sudah menyatakan bumi ini bundar, bumi ini tergantung tanpa alas di bawah, dan bumi ini dicap-cap seperti cahaya karena dia putar seperti periuk itu. Nah saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat di dalam Ibrani pasal 1 dikatakan, engkaulah yang mentegakkan fondasi bumi ini. Yang disebut fondasi bumi ini berarti engkau yang telah menetapkan prinsip-prinsip dasar sehingga alam semesta menjadi demikian. Mengapakah matahari sama bumi 150 juta kilometer jaraknya? Mengapa bukan 50.000 kilometer atau 5 juta kilometer saja? Jikalau bumi ini lebih dekat kepada matahari, tidak banyak, 1/10 saja, kita semua terbakar hangus habis. Jikalau lebih jauh sedikit saja, kita semua kedinginan menjadi es batu. Saudara-saudara, tidak mungkin. Ini ketepatan itu didirikan, jadi fondasinya, prinsipnya ditetapkan oleh siapa? Oleh Logos. Logos yang menjadi dasar daripada logika. Logos yang menjadi dasar dari logi yang lain. Siapa itu? Dia adalah Kristus. Saudara-saudara, Kristus yang menjadi fondasi. Maka di dalam seluruh kitab suci kita melihat ada prinsip yang dipakai Allah untuk menjadi dasar segala sesuatu yang dicipta. Sekali lagi, ada prinsip yang dari Allah dipakai untuk menjadi fondasi dan prinsip segala sesuatu yang dicipta. Dan prinsip dasar, prinsip total, prinsip umum yang dipakai itu sebenarnya itu adalah Kristus sendiri. Sehingga bijaksana itu kita lihat di mana-mana. Saudara-saudara, engkau kalau memperhatikan mikrofon ini, kenapa di sini besar? Kenapa di belakang ini ada ekornya? Kenapa ini mesti diginikan? Di dalamnya, membrannya, magnetnya, kabelnya dibeda warnanya, dan itu para dites. Membrannya bisa peka sampai 1 detik, waktu pelan 20 kali 1 detik. Waktu cepat dia bisa sampai 20.000 kali hertz. Ini semua yang merancang itu adalah orang pintar luar biasa. Orang pintar memakai kepintarannya untuk merancang sesuatu yang sangat berguna, berfungsi. Lalu engkau yang menikmati, menyelidiki, kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Akhirnya ini ada dalilnya. Ini dibikin oleh orang pintar. Saudara-saudara, ini Granada tempat duduk pinggirnya begini kayak mangkok, ya. Kalau begini bagaimana? Engkau akan duduk lihat Pak Tamrin, lihat Subroto, tidak lihat pengkhotbah. Ini kenapa begini? Lalu kenapa atas begini? Ini kenapa ada lubang-lubang? Ini kenapa ada mimbar di sini? Itu semua pakai bijaksana. Jadi ciptaan Allah mengandung bijaksana di dalamnya.
Saudara-saudara, bukan cara di luar manusia, di dalam diri manusia penuh dengan bijaksana. Saudara tahu usus Anda berapa panjang? Usus kecilnya kira-kira 7,2 meter, tahu nggak? Jadi saudara pendek-pendek sama loh, ya? Saudara yang kecil-kecil sama. Ususnya kalau dikeluarkan 7 meter panjangnya. Lalu semua itu disimpan baik-baik sama Tuhan menjadi perut yang sangat bagus, betul nggak? Hah? Hanya Tuhan bisa bikin usus yang jelek dibungkus dengan baju yang begitu bagus. Hanya Tuhan bisa mengatur supaya gergaji menjadi gigi Pepsodent. Hanya Tuhan bisa mengatur segala sesuatu dengan demikian indah. Karena apa? Tuhan itu bijak, bijaksana luar biasa. Tidak ada kamera yang lebih tajam daripada mata binatang atau mata manusia. Saudara-saudara, elang yang berada di gunung, dia terbang melihat ada seekor itu bebek kecil yang berada di dalam. Dia turun. Turunnya tidak gini-gini cari-cari. Enggak. Dia cepat turun dengan cakar yang disiapkan sampai di situ. Lihat, langsung dapat dibawa. Karena apa? Fokusnya lebih tajam dari mata engkau dan saya. Saudara-saudara, mata dia tajam luar biasa. Langsung lihat, langsung tangkap. Kenapa di gunung bisa lihat bebek yang kecil? Karena apa? Karena Tuhan membuat zoom di dalam matanya. Jadi mata dia itu zoom, dia seperti kamera saudara. Kamera saudara berapa meter ya? Coba. Bebeknya sudah pergi. Jadi zoom daripada itu elang bukan demikian. Langsung lihat, langsung tahu berapa dekat. Bukan saja demikian. Waktu dia turun, dia tidak seperti kapal terbang. Itu 747 kalau turun. Sebelum capai Singapura, sebelum capai Jakarta, masih 30 km. Sudah mulai pelan. Karena tidak keburu. Saudara-saudara, makin pelan, baru turun. Waktu turun 300 km. Sebelum turun, di tengah-tengah kecepatan yang paling cepat, itu sampai 954 km. Nah saudara-saudara, di tempat 35.000 meter di atas, waktu turun pelan-pelan turun. Sekarang kita mulai mendarat, masih ada 20 menit. 20 menit sudah katanya mulai mendarat, gimana sih? Coba lihat laler kalau mendarat 20 menit enggak loh, langsung begini ya. Pokoknya langsung dia pergi. Waktu dia turun Boeing, waktu dia naik helikopter dia, saudara-saudara. Dan cepatnya, lincahnya tidak bisa dibandingkan. Manusia karena pintar, hebat. Boeing 747 bodoh sekali turunnya pelan-pelan. Lalu perlu berapa kilometer? Kalau laler turun, tidak ada kilometer-kilometeran, langsung pergi. Karena apa? Ciptaan Tuhan penuh bijaksana semua. Ciptaan Tuhan penuh bijaksana. Segala sesuatu dicipta penuh bijaksana. Saudara-saudara, coba tanya anjing, kenapa dunia begitu bagus? Kenapa Gatot Subroto bangunan begitu bagus? Kenapa di sini sana begitu bagus? Dia bilang, memang gitu kok, dari aku lahir dia begitu. Itu anjing, saudara-saudara. Dari orang yang pintar, kok bisa begini ya? Kenapa begini ya? Ini apa ini? Lalu menemukan bijaksana. Leibniz, seorang filosof Jerman, dia mengatakan, lihat baik-baik hidungmu. Kenapa atas kecil bawah besar? Supaya gantung kacamata tidak jatuh. Betul nggak, saudara-saudara? Kalau Tuhan bikin hidung atas gede, bawah kecil, kacamata sabar hari engkau naikkan susah sekali, saudara-saudara. Mengapa dua kuping begini? Supaya gantungnya tidak usah dibantu, langsung ceket. Semua itu desain. Semua itu bijaksana. Dan pemazmur mengatakan bijaksana itu yang menjadikan segala sesuatu. Allah memakai logos, Allah memakai firman, Allah memakai Kristus untuk menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, mata kita, hidung kita, semua itu bijaksana Tuhan. Hidung kita itu fungsinya 4, saudara-saudara. Pertama, hidung bisa bekerja tanpa ambil pensiun dan vakansi. Tidak pernah, saudara-saudara. Sedang kau lahir sama kau mati, yang tidak pernah pensiun itu hidung. Puji Tuhan semua. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Hidung tidak pernah ambil vakansi. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Hidung tidak pernah ambil vakansi. Nah, kalau mata capek, tutup.
Ya, kuping capek, tidak bisa tutup, tapi suaranya tertutup sendiri. Herannya, kalau engkau sudah ngantuk sampai tertidur ya, maling datang pun engkau tidak tahu kok. Karena apa? Kuting bilang, vakansi ah. Tapi satu-satunya tidak mau vakansi itu hidung. Kalau hidung bilang, aku vakansi ya. Kalau hidung vakansi, Lucio, saudara-saudara. Betul gak? Kalau hidung berhenti, kamu mati kan? Jadi dia, silakan tidur. Silakan tidur. Sekarang waktunya saya ngorok. Jadi hidung berbunyi. Tapi dia tidak vakansi, dia terus. Ini fungsi pertama. Kedua, air conditioning, saudara-saudara. Kalau engkau sekarang berada di tempat yang panas luar biasa, udara yang 41 derajat masuk ke dalam paru-parumu, sampai di paru-parumu langsung mulai kering, mulai rusak, mulai hancur paru-parumu. Sebelum masuk melewati hidung, diturunkan derajat. Udara 41 sampai di paru-parumu menjadi di bawah 37. Heran ya? Engkau belum pernah puji Tuhan fungsi hidung, belum kan? Nanti kita menyanyi puji Tuhan fungsi hidung, begitu ya, saudara-saudara. Lalu kalau engkau berada di tempat yang dingin sekali, di Toronto saya pernah mengalami 38 derajat di bawah Celcius. Waktu kita mau pergi khotbah, cilaka, semua itu radiator sudah menjadi es, nggak mau jalan. Karena apa? Karena radiator mempunyai air di Kanada dicampur satu bahan yang bisa tahan dingin sampai 15 derajat di bawah Celcius tetap cair. Tapi hari itu 38 derajat. Akhirnya bagaimana? Saya bilang terlambat loh, kita mesti pergi. Nggak bisa pergi Pak Tong. Bagaimana? Nggak bisa pergi, mesti gimana? Naik mobil lain semua sama, seluruh ini sama. Nanti lambat. Yang lain juga lambat katanya. Jadi bagaimana? Oh, ada caranya. Mereka masukkan sesuatu alat, lalu dimancapkan ke dalam stop kontak. Sudah dimasukkan, tunggu berapa menit, airnya mulai menjadi panas, mulai cair, mulai jalan. Saudara-saudara, itu menjadi jalan. Kalau udara begitu dingin, di bawah 38 derajat, engkau hisap, udara masuk ke dalam paru-parumu, langsung paru-parumu menjadi es, engkau mati juga. Jadi air conditioning, betul-betul air conditioning pertama bukan dibikin oleh manusia, bukan dari orang Amerika atau orang Jerman, mulai daripada zamannya Adam, Tuhan bikin air conditioning dalam hidung. Ketiga adalah humidity conditioning. Jadi kalau terlalu basah, paru-parumu tetap kering. Kalau terlalu kering, tetap basah. Bukan saja demikian, bisa menyaring, bisa menerima. Sesudah itu oksigen yang diterima dan dihisap ke seluruh tubuh. Saudara-saudara, oksigen adalah semacam elemen di dalam udara yang ditemukan oleh seorang Belanda 230 tahun yang lalu. Sebelum itu manusia belum pernah mengerti udara itu ada oksigen. Cuma tahu ada bau seger atau bau yang tidak enak, itu saja. Tapi setelah dia sendiri baru tahu di dalamnya ada isi ini. Yang bikin kita hidup itu adalah oksigen. Yang keluar dari CO2. Mulai dianalisa elemen-elemen. Akhirnya abad 19, abad 20 makin lengkap pengertiannya. Saudara-saudara, Tuhan sudah sedia semua. Dan keempat, hidung juga mengetahui orang sebelahmu mandi atau tidak. Nah, saudara-saudara, nah, fungsi-fungsi semacam demikian ini berada di dalam satu alat yang begitu kecil. Itu bukankah bijaksananya Tuhan? Apalagi yang pesek, saudara-saudara. Orang yang hidungnya pesek kecil, jangan minder. Fungsinya sama. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu begitu hebat. Jadi kalau kita melihat ciptaan alam semesta, ada bijaksana di dalam kitab suci, satu-satunya tempat yang bijaksana berbicara dengan otoritas pertama itu adalah di dalam Amsal Sulaiman pasal ke-8. Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama. Amsal Sulaiman pasal ke-8. Ada profesor dan komentator yang tidak setuju bahwa bagian ini ada mengenai bijaksana tentang Kristus. Tapi saya percaya ini adalah satu-satunya tempat Kristus tersembunyi di dalam istilah bijaksana. Amsal Sulaiman pasal ke-8, kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat yang penting. Di dalam seluruh Amsal Sulaiman, istilah bijaksana selalu dipakai sebagai dia. Tapi di sini adalah aku, menyatakan diri sebagai aku.
dari ayat yang ke-20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan tangannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat ke-23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Siapakah ku ini? Siapakah yang menyebut diri sebagai ku di sini? Adalah bijaksana, yang menjadi arsitek, yang menjadi desainer, yang menjadi perancang alam semesta. Dan siapakah dia? Dia adalah Kristus sebelum datang ke dalam dunia. Sebelum Kristus inkarnasi, dia adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Sebelum Kristus datang ke dalam dunia, dia adalah anak Allah yang tunggal, oknum kedua, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan di dalam seluruh alam semesta yang diciptakan, bijaksana Allah yang berada di dalam Kristus yang menjadi dasar segala sesuatu. Saudara-saudara, jadi di dalam ayat 10-12 Ibrani pasal 1, kita mempelajari dua-dua harus tidak mengaku. Pertama, ada yang tidak berubah, ada. Ada yang berubah, ada. Yang berubah itu apa? Dunia ciptaan. Yang tidak berubah itu siapa? Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Dia memakai prinsip-prinsip, dasar-dasar yang tidak berubah untuk menjadi penopang dunia ini dari kuasa Dia sendiri. Tetapi dunia ini tetap berubah. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini akan lewat. Dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan menjadi tiada, karena dari dulu memang tidak ada. Jadi creatio ex nihilo, dicipta dari tidak ada, akhirnya akan dilenyapkan kembali lagi. Jika dunia akan lenyap kembali lagi, maka janganlah kita hidup hanya bersandarkan kepada dunia yang sementara dan kosong ini. Jangan mata kita terikat hanya kepada harta benda yang sementara di dunia ini saja. Biar kita selalu berikat kepada Tuhan yang tidak berubah itu. Saudara-saudara, kita menemukan begitu banyak bijaksana, begitu banyak yang indah, begitu banyak yang begitu ajaib, yang prinsip-prinsip yang luar biasa, yang mengandung kuasa ilahi, mengandung rencana ilahi, mengandung segala macam bijaksana ilahi sebagai dasar bumi ini. Nah, di sini katakan, ya Tuhan, Engkaulah yang telah menciptakan bumi ini. Engkaulah yang telah menetapkan dasar daripada dunia ini, dan langit pun diciptakan oleh Engkau. Ini ayat ke-10. Ayat ke-11 bagaimana? Mari kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat ke-11. Di sini katakan, semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. 12. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi semua, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak
berkesudahan. Yang disebut tahun-tahun apa itu? Berarti putarnya bumi, rotasinya daripada alam semesta, bintang-bintang yang berada di dalam dunia ini, dan dengan pertukaran musim, musim semi, musim panas, musim kemarau, musim dingin, kembali lagi. Ini namanya tahun-tahun. Tapi Tuhan yang berada di taktanya, tidak ada tahun-tahun perubahan. Tahun-tahun Dia adalah tahun-tahun yang tidak berubah. Tahun-tahun Dia adalah tahun yang menetap sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ayat 11 mengatakan semuanya ini akan lenyap. Saudara-saudara, semua yang bermateri akan dibakar lenyap. Istilah ini muncul di dalam 2 Petrus pasal 3. Dan di dalam bahasa Greka itu materi akan dibakar lenyap. Itu istilah yang dipakai adalah mirip dengan bom atom meledak. Saudara-saudara, dan di sini kita melihat dunia ini tidak kekal. Karena jika Tuhan sudah waktunya mengizinkan dunia ini lenyap, semua akan hangus seketika juga, seperti atom itu meledak dan habis sama sekali. Saudara-saudara, this world is not our eternal home. This world belongs to my Father. And only the throne of our God and His only begotten Son is forever and ever. Hanya takhta Tuhan itu selama-lamanya. Dunia ini bukan rumah kita. Karena semuanya ini akan lenyap. Semuanya ini akan tergulung. Seperti apa? Seperti pakaian yang digulung oleh manusia. Seperti salinan yang diganti oleh manusia. Berarti bagi Tuhan, bumi, materi, alam semesta tidak penting. Dunia beserta segala nafsu dunia ini akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-17. Semua membaca. Saya melihat dari ayat ke-15, 16. Saudara semua membaca yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, atau terjemah lain, nafsu daripada dagingmu, nafsu daripada matamu, dan kesombongan untuk hidup sementara kini ini bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua membaca ayat 17. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya saudara-saudara, kita mengerti kosmologi kekristenan, kita mengerti wawasan kekristenan. Dunia ini dicipta, dunia ini berubah, dan dunia ini bagaimana hebat, akhirnya lenyap. Tuhan yang menetapkan segala dasar dari dunia, Tuhan yang memberikan dalil di dalamnya. Bijaksana Tuhan berada di dalam. Namun demikian, hanya Tuhan yang kekal. Semua ini akan lenyap. Semua ini akan berlalu. Sedang lenyap. Terjemahan bahasa Indonesia. Dunia ini sedang lenyap beserta segala keinginan, kenafsuan daripada dunia ini. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah. Itu selama-lama adanya. Maka saudara-saudara, di sini dihimbau kepada kita kembali kepada Tuhan dan kita berpegang kepada Dia, karena ini semua akan lenyap. Ayat 12, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tahun-tahun yang tidak berkesudahan dimengerti sebagai hidup kekal yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang pernah hidup di dalam dunia yang sementara dan berubah, tetapi berpegang kepada Tuhan dan menjalankan kehendak Allah. Mereka hidup sampai selama-lamanya adanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan mengalihkan mata kita dengan pengertian memang ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Dan kita adalah orang-orang pilihan yang sementara di dalam dunia perubahan
yang sudah dijanjikan kerajaan yang tidak berubah. Mengenai kerajaan yang tidak berubah akan ditafsirkan lebih jelas lagi dengan sempurna pada waktu pasal 10 dan 12 diajarkan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengalihkan mata pandangan kita kepada takhta yang kekal, kepada Tuhan sendiri. Semua berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya takhta-Mu yang kekal boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Cahaya daripada takhta-Mu boleh bersinar ke dalam jiwa kami, dan firman-Mu yang kekal boleh menetap di dalam hidup kami, sehingga menegakkan iman kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.